wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Afrinawati, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Jambi, nomor peserta PPG 2015008355766, NIM PPG A2G 2230008. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, berarti kita sudah siap ya untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke. Sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu yel dulu ya.
Bentar ya. Mengamati penyelidikan dan penjelasan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam memahami struktur atom. Oke, nanti Ibu akan menjelaskan materinya secara garis besar, di mana materi hari ini kita tentang masih struktur atom, tapi tentang konfigurasi elektron yang pertama, tentang menganalisis konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr. Yang kedua, menganalisis konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum, dan yang terakhir menganalisis elektron valensi dari suatu atom. Oke, sebelum Ibu menjelaskan pelajaran kita hari ini, Ibu akan menyajikan terlebih dahulu video masih tentang konfigurasi elektron, tapi menurut teori atom Bohr dan elektron valensi. Silakan kalian tonton dulu ya videonya. Pada video sebelumnya, kita pernah membahas tentang teori atom dan partikel-partikel penyusun atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana susunan elektron di dalam. Oke, tadi kalian semua sudah kan menyimak atau melihat video yang Ibu sajikan tadi? Nah, oke, dari yang Ibu tanyakan, dari video yang tadi, siapa yang belum mengerti atau bagaimana yang belum dimengerti tentang video yang Ibu tanyakan tadi? Ayo, siapa yang belum mengerti? Saya Bu. Ya, silakan Suci. Baik, yang ingin saya tanyakan dari video yang ditayangkan atau diputarkan tadi yaitu bagaimana cara kita bisa menentukan elektron valensinya. Oke, siapa nih yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kita Suci tadi? Silakan si Flora. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Cara kita bisa menentukan elektron valensinya yaitu dengan cara terlebih dahulu kita harus mencari nilai konfigurasi elektron atau kuliknya. Jika kita sudah mencari nilai konfigurasi elektronnya, maka kita akan mendapatkan elektron valensinya atau kulit luarnya. Oke, kasih hapus dulu. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi nih. Siapa yang bisa silakan jawab ya. Apa saja partikel penyusun dari atom? Ayo, siapa? Siapa yang bisa jawab? Jawabnya adalah proton, elektron, dan neutron. Ya, kasih hapus dulu. Ya, silakan duduk di kelompoknya masing-masing ya. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan KPD per kelompok atau lembar kerja peserta ini ya. Kita bagi dulu KPD-nya. Ya, sudah dapat kan KPD-nya per kelompok? Nah, sebelum kalian isi soal yang ada di LKPD yang Ibu bagikan tadi, nanti pertama kalian harus membaca petunjuk terlebih dahulu yang ada di LKPD yang Ibu bagikan. Nanti setelah kalian baca, baru kalian bisa mengisi LKPD atau soal-soal yang ada di LKPD yang Ibu bagikan tadi ya.
dan kalian elektronnya ada 2, maka kita tuliskan 2P2 seperti ini. Jadi, konfigurasi elektron untuk atom karbon adalah 1s2, 2s2, 2p2. Selanjutnya atom neon dengan atom 10 yang artinya jumlah elektron totalnya ada 10. Oke, sudah kan menyaksikan video yang kita tayangkan tadi. Sekarang waktunya kita diskusi lagi ya. Silakan kalian mulai diskusinya dan isi LKPD yang ada, yang sudah ibu bagikan tadi, pertanyaan-pertanyaannya. Silakan mulai berdiskusi. Begini untuk adanya. Gimana? Sudah? Oke, kalau sudah dijawab pertanyaan di LKPD, sekarang kita akan mempresentasikannya per kelompok. Sudah siap? Ya. Oke, kalau sudah, silakan kelompok 1 dulu mempresentasinya. Baiklah, saya akan mempresentasikan bagaimana konfigurasi elektron menurut model atom Bohr. Menurut Bohr, elektron berputar pada lintasan tertentu dengan tingkat energi yang berbeda, tergantung pada posisi lintasannya. Lintasan ini disebut kulit atom. Elektron harus diisikan dari tingkat energi paling rendah atau kulit K dan dilanjutkan ke kulit R, M, N, dan seterusnya. Jumlah elektron yang mengisi setiap kulit. Elektron valensi menurut teori mekanika kuantum, elektron berada dalam orbital tertentu yang mengelilingi inti atom yang membentuk kulit atom. Ya, terima kasih. Oke, kasih hapus dulu untuk kelompok. Nah, dari presentasi kelompok 1, ada yang bertanyakan nggak? Ya, silakan kelompok 2 siapa? Ya, Lutfi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Hidayat dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara menentukan elektron valensi suatu atom dan berikan contohnya? Baiklah. Ya, silakan kelompok 1 dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, silakan yang mulia. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara menentukan elektron valensi suatu atom dan berikan contohnya, yaitu dengan
Contohnya 12 Mg. Cara mencari elektron valensinya yaitu dengan cara kita isi terlebih dahulu kulit K sama dengan 2, L sama dengan 8, dan M sama dengan 2. Jadi elektron valensi dari 12 Mg adalah 2. Oke, kasih hapus dulu. Sudah puas belum? Dari kelompok 1? Baiklah, sekarang kita lanjut yang mempresentasikan lagi ya, yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2 siapa? Bila ya? Oke, silakan Bila. Bila saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penulisan tentang elektron berdasarkan suhu kulit. Konfigurasi elektron berdasarkan suhu kulit lebih kompleks daripada konfigurasi kulit. Konfigurasi ini menekankan pada dua kejadian: ditentukan elektron pada tingkat sub kulit atom. Di tingkat
penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Yang pertama, jika elektron yang tersisa kurang dari 8, maka seluruh sisa ini diisi pada kulit selanjutnya. 2. Jika elektron yang tersisa lebih dari atau sama dengan 8, tapi kurang dari 18, maka 8 elektron diisikan pada kulit atom, sedangkan sisanya mengikuti aturan pertama. Ketiga, jika elektron tersisa lebih dari atau sama dengan 18, tetapi kurang dari 32, maka 18 elektron diisikan, sedangkan sisanya mengikuti aturan sebelumnya. Yang kedua, cara menentukan elektron valensi suatu atom dengan cara menentukan konfigurasi elektron sehingga jumlah elektron pada kulit tersebut bisa diketahui. Yang ketiga, elektron valensi. Menurut teori mekanika kuantum, elektron berada dalam orbital tertentu di atom yang membentuk atom. Yang terakhir, yang keempat, jika elektron yang tersisa lebih dari atau sama dengan 32, maka diisikan 32 elektron dan sisa elektron mengikuti aturan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sudah. Kasih dulu aplaus untuk. Nah, ada yang mau tanyakan nggak dari kelompok 3? Ya, kelompok 4. Wisnu ya? Ya. Nah, ya silakan Wisnu. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, menurut kelompok 3 berdasarkan kegiatan 1 dan 2 yang telah kita bahas tadi, yang ingin kami tanyakan bagaimana cara kelompok 3 menurut teori mekanika kuantum. Ya, silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 4 Wisnu. Ya, silakan ya. Saya akan menjawab kelompok 4. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4, yaitu bagaimana cara menentukan elektron valensi menurut teori mekanika kuantum, yaitu dengan cara elektron berada dalam orbital tertentu yang mengelilingi inti atom yang membentuk kulit atom. Oke, gimana kelompok 4? Hasil jawaban dari kelompok 3? Sudah? Oke, kasih dulu aplaus untuk kita. Nah, sekarang yang terakhir ya, yang presentasinya kelompok 4 siapa? Siapa? Devi. Ya, silakan Devi mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 4 kita mempresentasikan hasil bagaimana konfigurasi sebagai atom menurut elektron tersebar pada orbital dengan kadar yang berbeda tergantung pada posisi sisanya di atom. Dua, bagaimana cara penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Cara penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Yang pertama, jika elektron yang tersisa kurang dari 8, maka seluruh sisa ini diisi pada kulit selanjutnya. Yang kedua, jika elektron yang tersisa lebih dari atau sama dengan 8, tetapi kurang dari 18, maka 8 elektron diisikan pada kulit atom, sedangkan sisanya mengikuti aturan pertama. Ketiga, jika elektron tersisa lebih dari atau sama dengan 18, tetapi kurang dari 32, maka 18 elektron diisikan, sedangkan sisanya mengikuti aturan sebelumnya. Dan keempat, jika elektron yang tersisa lebih dari atau sama dengan 32, maka diisikan 32 elektron dan sisa elektron mengikuti aturan sebelumnya. Baik, jika ada pertanyaan, Ya, silakan. Ada yang mau bertanya nggak dari kelompok 4? Ya, silakan kelompok 1.
diisikan dengan tingkat energi pada benda, kulit K, M, dan seterusnya. Jumlah elektron yang mengisi setiap kulit mengikuti rumus 2N dulu. Oke, mana kelompok 1 dan jawaban kelompok 4? Oke, itu kita kasih rumus. Sudah? Sudah dengar kan kelompok 1, 2, 3, 4 sudah mengkonsultasikan hasil diskusinya? Sudah, silakan KPD-nya dikumpul kembali. Sudah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kesimpulan. Sudah dari pelajaran kita tadi, sekarang kita masuk ke kesimpulannya yang mana? Yang pertama, konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, yaitu konfigurasi elektron Bohr sesuai dengan teori atom unit Bohr. Elektron menempati kulit atom. Kulit yang paling dekat dengan inti atom adalah kulit K. N sama dengan 1. Yang dapat ditempati paling banyak oleh 2 elektron. Kulit kedua terdekat dengan inti adalah kulit N-nya sama dengan 2. Yang dapat ditempati paling banyak oleh berapa elektron? Kulit terdekat dengan inti adalah kulit N-nya 3. Yang dapat ditempati paling banyak oleh 18 dan seterusnya. Semakin besar nomor kulit atau N, jumlah elektron yang dapat menikmati kulit tersebut akan semakin banyak. Jumlah elektron maksimum pada setiap kulit memenuhi rumus 2N pangkat 2. Yang kedua, yaitu konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atau mekanika kuantum. Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom dan orbital model atom mekanika kuantum harus mengikuti 3 aturan penting, yaitu aturan Gauss, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Yang aturan Gauss, berdasarkan prinsip Gauss, elektron dalam atom akan berada dalam kondisi yang stabil bila memiliki energi yang rendah, dan elektron berada dalam orbital yang bergabung membentuk subkulit. Aturan Pauli, larangan Pauli atau eksklusi Pauli menyatakan bahwa tidak mungkin dalam satu atom terdapat 2 elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Jika di dalam atom terdapat elektron yang memiliki bilangan kuantum N, L, M yang sama, maka jumlah spin dari kedua elektron tersebut pastilah berbeda. Yang ketiga, aturan Hahn. Menurut aturan Hahn, pengisian elektron pada orbital yang memiliki tingkat energi yang sama tidak memperoleh elektron berpasangan sebelum seluruh orbital terisi oleh suatu elektron. Oke, dari kita dari awal ya, dari pendahuluan sampai kesimpulan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang mau bantu? Yang mana? Ada sedih, ada yang ketawa, yang mana? Bahagia. Oke, berarti bahagia ya semuanya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan asesmen per individu. Nanti silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah kita semua kan?
5 menit kemudian. Sudah ya? Sudah dikerjakan semua? Sudah. Ulang lagi. Ya. Soal